Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Dosen pengampu Henry Saputra, SE, MSI. Disusun oleh kelompok 4, William Girsang, Feby Monika, Asifa Fauzah Delvira, Hasyandra Simanjuntak. Yang pertama, pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses perencana, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Aliran pemikiran manajemen ada 4. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Pada tahun 1771 sampai 1858 berlanjut oleh beberapa tokoh setelah Charles Babbage. Kedua, teori hubungan manusia. Pada tahun 1825 sampai 1925 berlanjut oleh tokoh setelah James Demany sampai dengan tahun 1961. Teori hubungan manusia. Pada tahun 1863 sampai dengan 1916 berlanjut sampai dengan tahun 1449 oleh tokoh Hugo Münsterberg. Keempat, teori manajemen modern. Pada tahun 1940 sampai dengan sekarang oleh tokoh Abraham Maslow and Douglas. Teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah merupakan teori awal mula manajemen dengan tokoh-tokohnya adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi analisa dan pemecahan masalah manajemen. Manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Menurut Robert Owen, seorang manajer pabrik pemitalan kapas di Skotlandia, mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas kerja pabrik sehingga bisa menaikkan produksi dan laba perusahaan dipengaruhi oleh perbaikan kondisi karyawan. Teori organisasi klasik. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi-organisasi yang kompleks. Teori administrasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Selain itu, Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 5 kegiatan yang tergantung satu dengan lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: yang pertama, teknik produksi dan manufacturing produk. Kedua, komersial pembelian bahan baku dan penjualan produk. Ketiga, keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal. Keempat, keamanan perlindungan karyawan dari kekayaan. Kelima, akuntansi pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Teori manajemen hubungan manusiawi muncul karena ketidakpuasan bahwa dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produk dan keharmonisan kerja. Pertama, Hugo Münsterberg.
Hugo juga disebut sebagai psikologi industri dengan bukunya yang berjudul Psikolog ABD Industrial Efficiency. Dari situ, Hugo mengemukakan tentang penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk mencapai tujuan pencapaian produktivitas. Kedua, untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan melakukan 3 cara. Yang pertama, penemuan best possible person. Yang kedua, penciptaan best possible world. Yang ketiga, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Kedua, menurut Elton Mayo, Elton dibantu dengan asistennya, yaitu Fritz J. Rodisberger dan William J. Dixon, mengadakan studi tentang perilaku manusia dalam situasi kerja. Penelitian tersebut dilakukan di Hawthorne milik Western Electric. Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh Elton Mayo. Pertama, manajer mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor sosial atau psikolog yang memotivasinya. Kedua, perhatian khusus pada karyawan dapat memengaruhi kinerja pekerja. Hubungan manusiawi dapat digambarkan seorang manajer bertemu dan berinteraksi dengan bawahannya. Jika moral dan efisiensi kerja bisa memburuk, maka hubungan manusiawi dalam suatu organisasi juga akan memburuk. Rantai reaksi yang emosional antara kerja berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Perhatian khusus dan simpatik yang sangat berpengaruh. Fenomena ini juga dikenal sebagai Hawthorne Effect. Teori manajemen modern. Manajemen modern ada 2, yaitu perilaku organisasi merupakan perkembangan dari hubungan manusiawi atau klasik, dan yang lain merupakan perkembangan dari teori manajemen ilmiah yang kemudian berkembang menjadi aliran kuantitatif atau operation research and manajemen operasi. Pertama, perilaku organisasi. Prinsip dasar perilaku organisasi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat tokoh manajemen modern. Yang pertama, manajemen tidak hanya dipandang sebagai suatu prosedur yang ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang seksama. Ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individu untuk pengawalan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Prinsip dan fungsi manajemen. Prinsip manajemen dapat didefinisikan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang merupakan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dalam hubungannya dengan manajemen, prinsip-prinsip bersifat fleksibel, dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi berubah. Prinsip umum manajemen atau General Principle of Management terdiri dari 1. Pembagian kerja disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Jadi, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Ketiga, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kegiatan seorang manajer adalah menyusun rencana agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis. Sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Kedua, pengorganisasian atau organizing.
bertujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan dapat memudahkan manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Ketiga, menggerakkan atau actuating. Maksudnya adalah suatu kegiatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial usaha-usaha organisasi. Keempat, pengawasan, controlling. Merupakan tindakan seorang manajer untuk menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Kesimpulannya dari makalah tersebut, yang pertama, manajemen adalah sebagai sebuah proses perencana, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Kedua, manajemen ilmiah. Terdapat penerapan metode ilmiah, efisiensi, dan produktivitas. Ketiga, teori organisasi klasik yang terdiri struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan komunikasi. Keempat, hubungan manusiawi yang terdiri teori organisasi klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Dua, membahas tentang perilaku manusia. Keempat, manajemen modern. Terdapat perilaku organisasi dan kuantitatif. Kelima, prinsip manajemen. Dan juga terdapat pembagian kerja. Yang pertama, wewenang dan tanggung jawab. Kedua, disiplin. Ketiga, kesatuan pengarahan. Keempat, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Kelima, pengajian pegawai. Keenam, pemusatan. Ketujuh, ketertiban. Kedelapan, keadilan dan kejujuran. Fungsi manajemen. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Saran dari makalah yang telah kami tulis ini. Akhirnya, makalah yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari makalah ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dari berbagai pihak. Yang pertama, dari pihak dosen, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan makalah. Kedua, untuk para mahasiswa, penulis mengharapkan makalah ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai pelengkap belajar. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran demi hasil makalah yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa follow Instagram kelas kita manajemen B.22 dan channel YouTube kita manajemen B22. Jangan lupa follow, like, and subscribe. Thank you.